Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Andalusia rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ghibah atau menggunjing keburukan dan kekurangan orang lain adalah salah satu maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit yang sangat berbahaya yang dapat meruntuhkan kerukunan, persatuan dan ketentraman masyarakat. Akhir-akhir ini ghibah semakin marak dilakukan. Jika dulu ghibah hanya dilakukan oleh sekumpulan orang di tempat-tempat tertentu yang terbatas, saat ini seiring menjamurnya media sosial, ghibah semakin gencar dilakukan. Ghibah online melalui media sosial sama dosanya dengan ghibah offline. Oleh karenanya dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, kami ingin mengingatkan kepada kita semuanya akan bahaya dosa ghibah. Masih banyak saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Apakah yang dimaksud dengan ghibah itu sendiri? Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Lalu para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika pada saudaraku itu memang terdapat apa yang aku katakan?" Nabi menjawab, "In kana fihi ma taqulu faqad ibtabtahu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Rawahu Muslim. Jika padanya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan ghibah padanya, dan jika tidak terdapat padanya apa yang engkau katakan, maka engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Buhtan adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Buhtan lebih besar dosanya daripada ghibah karena buhtan mengandung unsur kebohongan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Andalusia rahimakumullah, menggunjing keburukan orang lain dalam ayat yang tadi dibacakan di awal khutbah diserupakan dengan memakan daging saudara sesama muslim yang telah meninggal dunia. Bagi siapapun hal itu tentulah sangat menjijikan. Begitu pula dengan ghibah, semestinya kita juga sangat jijik untuk melakukannya. Jadi ghibah adalah membicarakan saudara sesama muslim yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, kecil maupun dewasa, mengenai keburukan yang ada padanya yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarnya.
baik keburukan yang dibicarakan itu terkait dengan fisik, nasab, yakni asal usul keturunan, pakaian, rumah atau perilakunya dan lain sebagainya. Apakah ghibah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Hukumnya dirinci oleh para ulama. Jika ghibah dilakukan terhadap orang yang soleh dan bertakwa, maka tergolong dosa besar. Sedangkan ghibah terhadap selain orang yang bertakwa, maka tidak dikatakan secara mutlak sebagai dosa besar. Akan tetapi jika seorang muslim yang fasik digunjing keburukannya hingga batas yang berlebihan, maka hal itu termasuk juga ke dalam dosa besar, seperti berlebihan dalam menyebutkan keburukan-keburukannya hanya untuk kesenangan mengobrol saja. Dengan makna inilah dipahami hadis riwayat Abu Daud dari Sa'id bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna min arbar riba istitalatar rajuli fi irdil muslimi bighairi haq." Rawahu Abu Daud. Sungguh termasuk dosa yang serupa dengan riba yang paling parah adalah ketika seseorang berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim tanpa hak. Istitalah yakni berlebihan dalam menodai kehormatan seorang muslim ini termasuk salah satu dosa yang sangat besar, karena Nabi SAW mengkategorikannya sebagai salah satu riba yang paling parah. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW menceritakan, ketika dibawa Mi'raj, aku melewati sekelompok orang yang berkuku tembaga sedang mencakar-cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan dan menista kehormatan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami Andalusia rahimakumullah. Sebagaimana diharamkan mengatakan ghibah, haram juga mendengarkannya. Allah Ta'ala saat menyebutkan sifat sebagian orang yang dipujinya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, tidak boleh mendengarkan ghibah dengan sengaja dan seksama, bukan semata terdengar. Jadi seseorang yang mendengar orang lain melakukan ghibah yang diharamkan serta mendengar penodaan terhadap kehormatan dan harga diri orang lain, maka wajib ia melarangnya dengan kekuatan dan kekuasaannya jika ia mampu. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, yakni dengan membenci di hati perkara munkar terhadap serta meninggalkan tempat dilakukannya ghibah itu. Dengan begitu ia selamat daripada dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yubsiru ahadukumul qadhata fi aini akhihi wa yansal jidla awil jidya fi aini nafsih. Salah seorang di antara kalian melihat kotoran yang jatuh di mata saudaranya dan lalai terhadap seonggok kayu yang tinggi dan besar di matanya sendiri. Apa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni serupa dengan peribahasa, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Artinya aib dan kesalahan diri sendiri walaupun besar seringkali tidak kita sadari, sedangkan aib dan kesalahan orang lain sangat tampak jelas dalam pandangan kita walaupun kecil dan sedikit. Karenanya hendaklah kita menyibukkan diri kita dengan aib dan kesalahan kita sendiri. Kita berupaya terus untuk memperbaiki diri kita. Janganlah kita usil dengan aib dan keburukan orang lain. Janganlah kita bicarakan keburukan orang lain, karena seringkali keburukan orang lain yang kita bicarakan ada pada diri kita sendiri. Membicarakan keburukan orang lain hanya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Pada hari kiamat kelak, seseorang yang menzalimi dan menggunjing orang lain dan ia belum bertobat sampai ia meninggal dunia, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada orang yang ia zalimi. Jika seluruh pahalanya telah habis,
sedangkan tanggungan kezalimannya belum terselesaikan, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi akan dilemparkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, marilah dalam khutbah yang sangat singkat ini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian dan khususnya pada diri kami pribadi, senantiasa kita menjaga lisan kita, senantiasa kita menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita berghibah, membicarakan keburukan orang lain. Apalagi sekarang ini kita berada di dalam tahun politik yang begitu luar biasa, kita digoda dengan berbagai macam kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Allah jaga kita, Allah jaga lisan kita, Allah jaga keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita terus bisa memberikan manfaat bagi kebanyak orang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ahlaka a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur razikin wahfad lana fa innaka khairul hafidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.